Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngendus sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini seduh-seduh gimana gitu kan. Ya sedih aja. Ada berita duka. Ada hari ini di hari Kamis ini ada virus pertama Omicron ya. Apa sih Omicron apa ya itulah Omicron ya. Omicron. Iya enggak sih? Ya kan. Ya pokoknya ada. Terus juga ada berita duka. Kayaknya akhir tahun nih gimana ya, gue ngerasa kayak banyak cobaan aja gitu loh. Mungkin teman-teman di luar sana atau sobat nganu merasakan hal yang sama, atau ya gue cuma mendoakan kalian atau semoga kalian bisa melewatinya dan tetap survive. Karena gue yakin lo hebat coy, karena so far selama pandemi dari 2020 aja lo hebat aja gitu, udah sampai di titik ini gitu loh. Dan ya cukup ya oke lah. Dan hari ini gue take Kamis Gerimis di jam 8 malam. Harusnya udah naik, cuman karena gue banyak kerjaan, biasalah ya. I'm so sorry banget, gue masih belum bisa manage waktunya dengan baik karena masih banyak banget kerjaan yang harus gue lakukan, banyak juga meeting lain. Jadi I'm so sorry banget kalau agak-agak telat ya akhir-akhir ini. But di sini gue udah datang dengan salah satu cerita yang akan gue bacakan ke kalian tanpa banyak basa-basi lagi. Ya I'm so sorry juga, mungkin ceritanya nggak terlalu panjang. Jadi karena gue juga lagi buru-buru dan masih mau pergi lagi dan masih ada kerjaan lagi. Jadi gue menyempatkan untuk ini, untuk Kamis Gerimis, untuk kalian sobat nganu dimanapun kalian berada. Dan begini ceritanya. Hai bang, nama gue Made, umur gue 23 tahun. Gue mau nyeritain pengalaman FWB gue sama partner kerja yang umurnya 30 tahun nih. Anjir, beda 7 tahun ya. Dan saat ini gue lagi bekerja di sebuah company di Australia. Dan gue udah bekerja 2 tahun di sini. Dan pastinya LDRan sama pacar gue yang di Indonesia udah 2 tahun. Dan gue belum pernah pulang selama 22 tahun itu. Dan lu bisa bayangin lah ya gimana rasanya 2 tahun gak megang wanita. Gak tahu sih, gue belum pernah. Nah ini di company ini kita kerjanya berpartner gitu. Dan bulan lalu partner kerja gue resign. Dan masuklah orang baru, sebut saja namanya Feby, yang ternyata orang Indonesia juga, yang bakal jadi partner kerja gue yang baru nih. Dan senengnya gue akhirnya ketemu partner orang Indo dan cewek pula. Ngobrolnya bisa lebih santai, karena kalau partner sama orang sini gue bingung mau ngobrolin apa gitu loh. Akhirnya kita kenalan lah, dan akhirnya gue tahu umur dia ternyata udah 30 tahun nih. Jadi gue ngerasa segan gitu buat ngobrol karena harus sopan sama dia. Padahal kalau dilihat dari bentuk dan wajahnya harusnya masih 25 tahun gitu. Mungkin karena dia keturunan Cina atau Cina Indo gitu, Cindo. Jadi kelihatannya muda. Bodinya yang kecil sekitar 150 cm gitu. Dan tetenya gak gede banget sih, tapi pantatnya bikin ngiler. Anjing, bangsat nih. Dan pernah dia nanya ke gue, menurut lu kalau pacaran gitu nge-sex itu harus atau gimana nih? Dan gue jawab aja, menurut gue itu cuma bonus dalam suatu hubungan. Dan gue tanya, emang lu belum pernah? Kata dia. Cowok ini nanya nih. Dijawab, gue belum pernah dan berusaha menghindari keadaan yang berjerumus ke sana, kata dia. Ya gue agak kejut aja gitu sih, atau kaget ya. Dengarnya di zaman sekarang umur 30 tahun belum pernah pernah ngapa-ngapain gitu dibanding gue yang dari kelas 1 SMK gitu, udah ganti berkali-kali. Atau emang pergaulan di Bali yang terlalu bebas gitu, gue mikirnya. Dan ya akhirnya kami sering WhatsAppan ngobrolin masalah kerjaan aja sih sama dia. Dan ada di suatu momen waktu gue mabuk, gue nanya dia di WhatsApp, gue boleh mukul gak? Dia bales, lu gila ya, gue gak bisa pelukan sama orang tanpa feeling. Ya udah, habis itu gue read doang. Besoknya di tempat kerja dia nanya, lu ada perasaan ya sama gue? Gue jawab aja enggak, karena gue masih ingat gue punya pacar di Indo.
gue nggak mau punya pacar lagi di sini karena pasti bakal ribet ganggu kerjaan, kata dia. Kata ganggu kerjaan maksudnya kata si cowok ini. Terus dia diem doang. Minggu depannya dia bakal vaksin dan besoknya bakal day off karena habis vaksin. Karena gue tahu dia libur, gue pun mengambil libur di hari yang sama dengan tujuan ngundang dia ke apartemen gue. Dan pas hari libur itu gue WhatsApp dia, sini dong main ke apartemen gue gabut nih sendirian. Dan dengan polosnya dia jawab, iya kirimin alamat apartemen lu ya. Di otak gue sih ya udah sikat aja ntar. Oke. Dan akhirnya dia beneran datang ke gue, suruh dia untuk duduk di ruang tamu. Dan gue udah set up Netflix nonton Squid Game sambil gue bikinin dia minum. Akhirnya kita nonton bareng, tapi gue gak ikut duduk. Gue berdiri di belakang sofa tempat dia duduk sambil megang rambutnya dan bilang, rambut lu wangi banget ya, pengen gue cium. Dia cuma ketawa dong, langsung aja tanpa basa-basi gue cium lehernya dari belakang. Dia langsung kejut dong, tapi gak ada perlawanan dan kelihatan kayak emang gak pernah dipegang cowok. Karena waktu gue pegang tete sambil nyium lehernya dia gelisah banget dan nafasnya berat banget sambil ngomong, lu gila ya, belum pernah ada cowok yang berani gini sama gue. Gue jawab aja, kasihan banget lu 30 tahun belum pernah ngerasain enak. Dan ya udah tuh gue jelatin aja tuh lehernya terus turun ke tete sampai ke perut dan dia makin sange. Terus gue nanya, lu beneran belum pernah? Dan dia jawab, iya belum pernah, gue takut, kata dia. Habis denger gitu gue ngerasa kasihan juga dan pas banget gue juga gak ada kondom. Ya udah gue cuma puasin dia dengan foreplay aja pokoknya. Kentang banget bang, karena gue gak mau nge-sex tanpa kondom, takut kena penyakit dan pastinya takut hamilin anak orang. Gue masih pengen kerja dulu. Dan akhirnya gue udahin tuh muasin dia nafasnya. Dia berat banget bang, mungkin karena pertama kali digerayangin cowok. Dan setelah kejadian itu dia jadi lebih sering WhatsApp gue kayak ngasih perhatian begitu bang. Jujur gue risih sih, karena gue gak mau dia baper. Dan akhirnya bulan ini gue mutusin resign dari tempat kerja gue yang ini dan pindah tempat lain untuk menghindar sama dia. Sekian bang, thanks sudah dibaca. Ingat ya, seks boleh asal pakai kondom. Oke. Ya udahlah ya. Bener juga kok, kalau ini bagus sih, ini pelajaran bagus. Kalau lu nggak ada kondom ya lu jangan nge-sex gitu loh. Satu untuk keamanan lu, dua keamanan lu, juga untuk keamanan kalian berdua. Dan kalau emang misalkan dia juga belum pernah sama sekali, dan lu juga nggak boleh lu memaksa untuk dia bisa mau melakukan hal yang sebenarnya dia nggak mau gitu loh. Harus ada konsen juga. Dan konsen itu juga sebenarnya bisa dibilang nggak setiap hari ini bisa, besok itu bisa, enggak. Lo harus izin setiap mau berhubungan atau lo mau ngapain, lo harus izin. Lo tanya baik-baik secara konsensual, itu baru konsensual. Bukan hari bilang hari ini iya, besoknya lo sikat tapi tiba-tiba dia marah-marah lah. Terus lo dengan dalih, lo kemarin mau, sekarang ya nggak gitu men. Kayak gitu, itu masih jatuh ke rap. Dan yang gue suka dari cerita ini sebenarnya bukan FWB juga sih, karena kalau misalkan FWB just like for the partner kerja aja. Cuman kalau di sini ya mungkin karena teman dan ceweknya juga mungkin karena ya 30 tahun atau let's say belum pernah pacaran atau belum pernah ngapa-ngapain. Ketika ada seseorang yang emang berani ataupun dekat dengan dia, dengan notabene let's say kalau misalkan di luar negeri, entah dia emang orang asli sana atau asli Indo juga yang tinggal ke sana atau kerja di sana, ketika lo belum pernah dekat dengan seseorang atau karena lo ngerasa ada nyaman dan koneksi, ya lo pasti bakal memberikan sebuah afeksi atau perhatian lebih ke lawan jenis lo atau even itu teman kantor lo ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuman yang gue suka ketika lo nggak mau ataupun nggak bisa, ya udahlah, tetap jangan seperti itu. Jadi ya kalau bisa menjaga ya kenapa nggak dijaga, ya nggak sih, ya kan, anjay. I think gitu aja. Gue nggak bisa banyak juga untuk episode kali ini karena gue juga masih banyak kerjaan banget. Jadi I'm so sorry banget buat kalian dan terima kasih juga untuk kalian semua sobat Nganu. Ya jangan lupa untuk follow Instagram FVB, jangan lupa untuk follow Instagram FVB Podcast, dan juga jangan lupa untuk follow Spotify gue di FVB Podcast ya. Nyalakan loncengnya. I think it's enough untuk episode kali ini. Di sini gue Mimin pamit undur suara. I'm so sorry jika ada salah kata. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya, and sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you. Bye bye.